Kepala sekolah 84 itu kurang ajar. Ya, saya minta kelulusan barang saya sudah saya antar. Dia tidak mau dan dia main kekerasan. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Hari Senin kemarin tanggal 21 Juli 2025 di sebuah sekolah dasar negeri di daerah Medan Helvetia ada keributan antara seorang pengusaha konveksi dengan kepala sekolahnya. Keributan ini didasarkan atas kemarahan pengusaha konveksi yang menuduh kepala sekolah tidak mau membayar sisa pelunasan dari seragam sekolah yang dipesan oleh kepala sekolah tersebut. Kepala sekolah 84 itu kurang ajar. Ya, saya minta kelulusan barang saya sudah saya antar. Dia tidak mau dan dia main kekerasan. SD 84 Medan Helvetia. Ya, kepala sekolah atas nama Julham. Kepala sekolah atas nama Julham. Kau bayar itu semua. Kau bayar itu semua. Kau bayar itu semua. Kau bayar. Kau pikir Pak takut sama kau? Kepala kau lah. Kau bayar itu semua. Kau bayar itu semua 70.000 lagi. Kau bayar itu semua. Dengar dulu, Mang. Ya, kau bayar itu semua. Bicara baik-baik, Mang. Ya. Ayo. Itu dia tadi kepala sekolah 84 Medan. Ya. Ini yang kau buat Dia, salah. ini nih. Itu dia. Ya. Ya. Iya. Ayo. Kulaporkan kau. Iya. Betul, kulaporkan kau. Hah? Dengar dulu. Kulaporkan kau. Kau pikir dia enak kau? Hah? Udah. Dengar dulu. SD 84 memesan barang sama saya, namun dia mencari kesalahan untuk tidak membayar. Dan terbukti kesalahannya itu pada diri dia dan dia tidak terima. Ya, dia main kekerasan sama saya, main fisik. SD 84 Helvetia Medan. Atas nama Julham. Ya. Kepala sekolahnya perasaan nggak terdidik. Ya. Setelah pengusaha konveksi tersebut yang diketahui bernama Gibran memviralkan videonya yang marah-marah kepada kepala sekolah SD negeri di daerah Medan Helvetia tersebut, kepala sekolahnya yang diketahui bernama Julham pun melakukan klarifikasi juga melalui media sosialnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala UPT SD Negeri 064984 Medan Helvetia. Pada kesempatan ini akan mengklarifikasi video yang diunggah saudara Gibran di media TikTok beberapa hari yang lalu yang menyatakan bahwa ada pesanan saya kepada saudara Gibran tidak saya bayar. Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa semua pesanan saya kepada saudara Gibran berupa kaos kaki, topi dan dasi sebanyak 300 set sudah saya bayar lunas sesuai dengan kesepakatan saya dengan saudara Gibran. Kemudian saya tegaskan juga bahwa pada hari Sabtu setelah saya bayar lunas, saudara Gibran tidak menyerahkan kwitansi kepada saya. Alasannya kwitansinya tertinggal di rumah. Jadi dia janjikan akan disusulkan. Ternyata hari Senin yang lalu tanggal 21 Juli 2025 saudara Gibran datang menjumpai saya. Saya pikir mau menyerahkan kwitansi. Ternyata dia malah menagih saya meminta tambahan bayaran atas kaos kaki, dasi dan topi yang sudah saya lunasi hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Dia minta saya menambah pembayaran 750.000 dan saya tentu tidak mau karena saya merasa ini bukan tambahan bayaran tapi ini pemerasan. Dan saya juga merasa saudara Gibran sudah menipu saya. Bukan kwitansi yang diserahkannya, malah dia minta tambahan bayaran. Dan sampai saat ini kwitansi pembayaran itu belum diserahkan kepada saya. Malah dia ribut-ribut membuat rekaman. Bahkan rekaman itu dia unggah di media TikTok.
kemudian satu lagi saya sampaikan bahwa beberapa saat yang lalu, hari ini juga, Saudara Gibran ada mengechat saya menyatakan bahwa pesanan berupa atribut sudah siap dan akan saya antar, siapkan uangnya, harus dibayar lunas. Kalau tidak, saya akan memviralkan lagi katanya. Jadi saya sampaikan di chat itu bahwa saya belum ada melakukan deal pemesanan atribut karena saya belum ada kirim formatnya. Nah, dia tetap memaksa ini pesan atribut sudah selesai dan sampai barang di sekolah harus dibayar lunas katanya. Jadi dari sini saya bisa memahami bahwa Saudara Gibran ini tidak punya etikat baik kepada saya dan sekolah saya. Dia memaksa sesuai dengan keinginannya. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan video yang diunggah Saudara Gibran yang di TikTok tidak salah paham. Demikian, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan-kawan, terlepas siapa yang benar antara pengusaha konveksi dengan kepala sekolah, itu urusan mereka. Tetapi yang perlu kita soroti di sini adalah betapa banyak sekolah di Indonesia ini, terutama sekolah-sekolah negeri, tidak mengindahkan peraturan dari pemerintah, yang mana pemerintah sudah menegaskan tidak ada penjualan seragam di sekolah. Ya, baik itu kaos kaki, dasi, topi, ataupun baju dan celana. Itu semua sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang supaya tidak ada sekolah yang menjual seragam di sekolahnya, terutama untuk sekolah-sekolah negeri, karena pemerintah sudah mengeluarkan dana BOS yang sedemikian besarnya dari APBN untuk membantu rakyat supaya rakyat tidak dibebani oleh hal-hal seperti ini, oleh kutipan-kutipan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Tetapi faktanya adalah kawan-kawan bahwa banyak sekolah yang masih saja melakukan kutipan-kutipan kepada siswa yang memberatkan orang tua siswa. Seperti hal kemarin di awal tahun ajaran 2025-2026 di tanggal 14 Juli banyak postingan-postingan dari orang tua siswa di media sosial yang menyatakan keberatan atas mahalnya biaya seragam yang dijual oleh pihak sekolah. Ini membuat para orang tua siswa semakin terjepit oleh tekanan-tekanan ekonomi yang ditambah oleh pihak sekolah dengan menjual seragam yang wajib dibeli dari sekolah. Tapi ya seperti kita ketahui kawan-kawan, apapun undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak pernah dijalankan dengan baik oleh mereka yang terkena undang-undang tersebut. Buktinya masih banyak saja pihak sekolah yang membuat kutipan-kutipan liar kepada orang tua siswa, sehingga orang tua siswa semakin berat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jadi di manakah peran pemerintah? Ataukah pemerintah hanya omon-omon saja mengatakan sekolah tidak dipungut biaya? Buktinya apa? Walaupun dana BOS sudah dikeluarkan triliunan rupiah setiap tahun untuk membantu rakyat dalam mengurangi biaya sekolah, tetapi pihak sekolah tetap saja memiliki akal liar untuk membuat pengutipan-pengutipan kepada orang tua siswa, ya seperti yang terjadi ini. Ya, terlepas tadi persoalan mereka yang mengatakan bahwa pihak sekolah tidak membayar dan pihak sekolah juga mengatakan bahwa itu di luar dari kesepakatan, tetapi yang jelas pemerintah sudah menjelaskan dengan mengeluarkan undang-undang untuk tidak ada kutipan-kutipan dari pihak sekolah. Tapi apa tujuan kepala sekolah memesan kaos kaki, topi, dasi sebanyak 300 set? Apakah ada sekolah yang mau memberi gratis? Kalau tadi pihak sekolah memberi gratis kepada siswa topi, dasi dan kaos kaki, oke lah. Tapi kalau pihak sekolah memaksa siswa untuk membeli hal tersebut, bukankah ini sudah melanggar undang-undang? Bukankah ini sudah melanggar peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah supaya pihak sekolah tidak melakukan kutipan-kutipan? Jadi kawan-kawan, sungguh miris melihat negara ini. Negara ini semakin hari semakin aur-auran, semakin kacau.
Undang-undang dibuat hanya untuk mengelabui masyarakat saja. Undang-undang dibuat hanya untuk membuat masyarakat tidak ribut. Tetapi fakta di lapangan tidak ada satu pihak pun yang mau melakukan undang-undang tersebut. Tidak mungkin pihak kedinasan pendidikan tidak mengetahui hal ini. Pasti mereka mengetahui. Tapi ya seperti kita tahu kawan-kawan, semuanya saling diam, saling mendukung selama tidak ter-up ke media sosial. Jadi kita tertawa saja lah melihat sandiwara, melihat dagelan yang dilakukan di negeri ini. Kita sebagai rakyat kecil hanya selalu elus dada, hanya selalu bersabar dan berjuang untuk tetap hidup di negara yang penuh dengan sandiwara ini. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan memesan 300 set dasi, topi, kaos kaki kepada pengusaha konveksi itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah ataukah sebaliknya? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.